Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Kita harus terbiasa jatuh untuk merasakan sakit, lalu kemudian bangkit. Bermimpilah untuk bisa berlari, walau berjalan masih terasa sulit. Yakinlah akan sampai di tujuan, walau ditempuh dengan tertatih-tatih. Tak perlu tergesa-gesa, nikmatilah prosesnya. Karena itu bagian dari torehan pena, pelengkap lembaran cerita. Tunjukkanlah pada mereka bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak dikaruniai untuk orang lain. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Gede dan Gunung Pangrango, Jawa Barat. Perjalanan saya mulai dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Setelah berkomunikasi dengan beberapa orang, akhirnya saya memutuskan untuk mendaki ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Terminal Kampung Rambutan memang menjadi starting awal sebelum menuju ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Perjalanan melalui beberapa daerah di Jakarta sampai memasuki wilayah Jawa Barat seperti Depok dan Bogor. 1 jam perjalanan kami sudah memasuki daerah Cisarua, Bogor. Kawasan puncak menjadi pemandangan saat bus melewati jalur berlika-liku di kawasan puncak. Setelah 1,5 jam perjalanan, saya pun turun di depan Istana Presiden Cianjur. Saya dijemput khusus oleh Bang Amoy. Minggu kemarin aja nyampe 3.000 lebih. Beliaulah yang akan memfasilitasi pendakian saya ke Gunung Gede Pangrango. Saya sudah mengkonfirmasi kedatangan saya saat masih di Jakarta beberapa hari yang lalu. Bang Amoy membawa saya ke base camp di Gunung Putri. Amoy. Perjalanan melewati jalur yang sangat menanjak dengan jalur berlika-liku melewati perkebunan sayur yang terhampar luas. Ratusan rumah memadati perjalanan sisi jalan. Areal perkebunan tak terhitung luasnya. Komoditas kembang kol atau brokoli adalah yang paling banyak dibudidayakan di areal perkebunan ini. Sekitar 30 menit perjalanan motor, akhirnya kami sampai di kawasan pemukiman terakhir di Desa Sukatani. Namanya Gunung Putri. Nama ini sangat familiar di telinga pendaki gunung Indonesia. Akhirnya, sampailah saya di base camp Bang Amoy di Gunung Putri. Base camp ini merupakan rumah pribadi yang juga dijadikan base camp para pendaki. Saya menginap di base camp Bang Amoy. Rumah Bang Amoy terletak di antara lahan perkebunan brokoli yang cukup luas. Hawa sejuk tak pernah lepas dari tempat ini. Gunung Putri merupakan sebuah dusun yang berada di Desa Sukatani. Jalur Gunung Putri merupakan jalur favorit yang paling banyak dipilih oleh para pendaki. Sekitar pukul 9 pagi, saya dan rombongan dari Jakarta memulai perjalanan. Puluhan motor pendaki terlihat baru saja sampai dan langsung menuju tempat parkir yang disediakan oleh pemilik base camp. Ratusan pendaki mulai memadati jalan dusun yang sempit dan menanjak ini. Sangat sibuk aktivitas manusia saat itu.
lalu lalang manusia tak terhitung jumlahnya. Perjalanan mendaki akhirnya dimulai juga. Jalur jalan setapak menanjak landai perlahan dilalui. Sekitar 15 menit berjalan, kami harus berhenti sejenak di pos registrasi dan simaksi. Pendaki yang terdaftar secara online maupun offline harus meregistrasi ulang nama-nama dalam timnya serta mengisi formulir yang sudah disediakan pengelola. Perlahan kami meninggalkan jauh kawasan pemukiman penduduk. Petak-petak perkebunan brokoli membentang luas mengapi jalan setapak yang kami lalui. Hawa dingin bercampur terik matahari mewarnai setapak demi setapak perjalanan kami. Barisan pendaki seperti mengular dan memanjang tak putus-putus. Kondisi ini sedikit memperlambat pergerakan karena seringnya berhenti atau menahan langkah. Dengan jumlah pendaki yang membludak seperti ini, tentunya langkah harus diatur agar tidak saling bersentuhan kaki atau bersenggolan. Sekitar 10 menit kemudian, akhirnya terbukti juga kata orang. Kami sudah berjumpa dengan sebuah warung. Ini adalah warung pertama di jalur pendakian. Menurut informasi, masih banyak lagi warung-warung di atas sana. Apa yang dijual tidak jauh beda dengan yang ada di desa. Hanya berjarak 10 menit saja, warung kedua akan ditemui. Tidak ada perbedaan dengan warung sebelumnya. Perjalanan kemudian diteruskan dengan jalur yang mulai menanjak landai. Sekitar 15 menit, perjalanan kami terhenti oleh sebuah pintu gerbang. Kelihatannya sudah usang, namun inilah pintu masuk sesungguhnya yang bertuliskan Taman Nasional Gede Pangrango. Pintu gerbang ini menandakan Anda sudah berada di pos 1. Ini merupakan pemberhentian yang sangat dipenuhi pendaki. Berbeda dengan di 2 warung sebelumnya, di pos ini banyak pendaki yang beristirahat lama. Sebagai gunung dengan status wisata, tentunya fasilitas untuk pendaki mesti diperhatikan. Salah satunya lagi nih, lagi-lagi kita akan berjumpa dengan warung, tepatnya di pos 2. Hanya sekitar 20 menit saja berjalan dari pos 1 dengan tanjakan landai. Sebagian besar pendaki berasal dari Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, dan daerah sekitarnya. Baru kali ini saya takjub melihat begitu banyak manusia di tengah hutan. Setelah jeda di pos 2, perjalanan berikutnya mulai menantang. Tanjakan panjang yang dipenuhi akar pohon akan dilalui. Saking banyaknya pendaki, kita akan kesulitan melangkah karena seringnya berhenti di posisi yang kurang nyaman akibat adanya pendaki yang berhenti di depan. Butuh 1,5 jam untuk sampai ke pos 3. Lama juga ya, lama di jalan atau lama istirahat? Yang jelasnya saat tiba di pos 3, perasaan jadi lega. Setengah perjalanan sudah kami lewati. Waktu telah melewati jam 12 siang. Pukul 15.40, kami sudah tiba di pos 4. Di pos 4 suasananya masih sama, namun agak sempit dan sesak. Kepadatan terjadi karena pos 4 berada di dekat jalur dengan posisi menanjak tikungan sempit. Jalan setapak beton seakan menyambut selamat datang kepada para pendaki di pos 5. Seakan kita akan menuju ke sebuah istana bidadari. Suasananya begitu meluluhkan hati.
Jalan setapaknya begitu rapi dan diapit oleh rimbun pepohonan yang berderet manis. Terdengar riuh dan tawa ratusan manusia di depan sana. Aku yakin itulah pos 5. Kita sudah sampai di pos Surya Kencana setelah perjalanan yang cukup melelahkan menanjak. Ini dia pos Surya Kencana. Wah, begitu tiba, seperti pasar saja tempat ini. Disinilah berkumpulnya banyak pedagang. Kurang lebih 10 warung berada di sini. Ini dia pos Surya Kencana. Pos Surya Kencana. Hamparan padang edelweiss nan luas membentang sepanjang mata memandang. Kabut tebal yang diterpa angin kencang tak henti-hentinya berhembus. Tak terlihat sinar mentari senja saat itu. Hanya pekatnya kabut yang mengiringi langkah kami membelah padang edelweiss yang seakan tak terhitung luasnya itu. Inilah Surya Kencana yang menjadi lambang kemegahan Gunung Gede. Saya rasa sudah inilah yang membuat pendaki tergila-gila untuk terus berkunjung ke tempat ini. Di hamparan padang edelweiss inilah kami akan menghabiskan waktu malam ini. Waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi. Suasana sudah mulai terasa sedikit hangat. Kabut semalam sudah lenyap entah kemana. Namun angin kencang pun juga beranjak dari tempat ini. Satu jalurnya ke sini. Ini satu hari ini utara, misalnya satu ini selatan gitu kan gitu. Masih terdengar kibas-kibasan tenda oleh hempasan angin. Surya Kencana di kaki Gunung Gede. Sebentar lagi kita akan mulai menuju ke puncak. Sangat luas, sangat luas, sangat luas sekali. Terlihat dari kejauhan, iring-iringan pendaki mulai meninggalkan Surya Kencana untuk menuju ke puncak Gunung Gede. Sebagian ada yang hanya membawa perlengkapan untuk kebutuhan di puncak. Dan sebagiannya lagi membawa seluruh barang-barangnya karena akan meneruskan perjalanan menuju Cibodas setelah dari puncak Gunung Gede.
Sesungguhnya posisi puncak Gunung Gede berada di belakang area tenda kami. Namun untuk mencapainya, kami harus berjalan sekitar 200 meter ke arah barat dengan menyusuri padang Edelweiss. Ratusan tenda bertebaran di seluruh sisi alun-alun Surya Kencana ini. Sepanjang mata memandang hanya terlihat warna-warni tenda pendaki. Pintu gerbang puncak ditandai dengan batas vegetasi padang Edelweiss Surya Kencana dan hutan rimbun. Terdapat juga 2 buah warung saat melewati batas itu. Perlahan dan pasti kami mulai menapaki jalur tanjakan yang berbatu. Sekitar pukul 11.40, akhirnya kami menapakkan kaki di titik tertinggi Gunung Gede. Begitu kagetnya saya saat melihat ratusan manusia di kawasan bibir kawah puncak Gunung Gede. Inilah kali pertamanya saya menginjakan kaki di sini. Area puncak Gunung Gede merupakan bibir kawah yang memanjang sejauh 2 km. Puncaknya tepat berada di bibir kawah. Di kawasan puncak merupakan area yang sempit karena berhadapan langsung dengan kawah. Tidak ada aktivitas berlebihan saat berada di puncak ini. Apalagi di saat berjubelnya manusia seperti ini. Panorama puncak Gunung Gede merupakan salah satu yang menakjubkan. Sejak di alun-alun Surya Kencana, para pendaki sudah dimanjakan dengan pesona padang Edelweiss yang membentang luas. Saat berada di puncak, kita akan lebih terpukau melihat simfoni dan harmoni alam. Sungguh suatu lukisan ilahi melihat kemegahan alam dari puncak tertinggi. Semburan asap belerang tak henti-hentinya memuntahkan material. Kawah puncak Gede cukup luas. Namun terlihat hanya satu titik saja semburan belerang yang aktif. Puncak Gunung Gede memiliki ketinggian 2.959 meter di atas permukaan laut dan masuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur. Perjalanan ke puncak Gunung Gede menambah lagi catatan perjalanan saya. Akhirnya, saya bisa menapakkan kaki di puncak saya yang ke-18. Setelah dari puncak Gunung Gede, saya akan melanjutkan perjalanan ke pos Kandang Badak dan seterusnya untuk menuju ke puncak Gunung Pangrango. Semoga perjalanan ini dapat memberikan makna dan pelajaran berharga bagi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.